Halo semuanya, di video kali ini gue akan membahas handphone mahal dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Wow, ini handphone yang harganya menguras kantong. Untuk yang 256GB itu harganya 18 juta kurang 1000. Kalau misalkan yang 512 itu 20 juta kurang 1000. Itu harga pre-order beserta bonus-bonusnya. Tapi kalau misalkan kalian sekarang cari di toko-toko online atau di toko-toko offline, itu harganya jauh lebih murah dibandingkan di harga pre-ordernya. Ya mungkin sekitarnya antara 14,5 sampai 15,5 lah. Itu bisa menghemat sekitar sampai 3,5 juta. Wow. Ya, tapi tetap aja gue akan menganggap ini handphone 18 juta. Unit yang gue pegang ini kapasitas 256, warnanya Mystic Bronze. Ini warnanya cantik sekali. Buat kalian sekarang pakai Note 10 atau Note 10 Plus, apakah perlu upgrade ke Note 20 Ultra ini? Berikut ulasannya. Oke, pertama kita mulai dari tampilan bodinya dulu, fisiknya. Untuk tampilannya sebenarnya sama Note 10 sih nggak beda jauh ya. Untuk bahasa desainnya nggak beda jauh. Desain ini udah bagus dan ya gue suka banget desain seperti ini. Desain kotak tegas gitu. Note 20 Ultra itu hanya terdiri dari 3 warna, yaitu Mystic Bronze, Mystic Black, dan Mystic White. Kalau yang Black sama yang White itu dia ininya glossy, tapi kalau yang Mystic Bronze ini agak beda, dia teksturnya matte, jadi nggak gampang jeplak sidik jari. Ditambah juga kalau yang warna bronze ini gue ngeliatnya kayak lebih mewah aja sih. Ketika pertama kali gue ngeliat handphone ini, gue bingung ya, ini bahannya apa ya, aluminium apa kaca gitu ya. Karena kalau dari tekstur gitu, kalau digini-giniin itu kayak bahan aluminium, keset-keset ngilo gitu. Tapi setelah gue searching, gue cari drop testnya di YouTube, ternyata ini terbuat dari kaca dan ini belakangnya bisa pecah. Untuk bagian kameranya ini dia gede, tebel, dan keren. Kalau pakai handphone ini itu wajib banget kita pakai case yang bisa sampai nutupin kameranya. Kalau enggak ya hancur. Terus untuk bagian bawah sini dia ada tulisan Samsung sama IMEI. Untuk sisi bodi kanan itu dia ada tombol power, tombol volume. Terus untuk di bagian bawah dia ada mikrofon, ada USB-C, ada speaker, dan ada S Pen. Untuk posisi speakernya itu ada di sebelah kiri dan ini bukan posisi favorit gua karena kalau main game pasti ketutupan. Kalau dibalik sih bisa sih sebetulnya, cuman kalau dibalik itu feel-nya kayak aneh aja sih. Tapi ya udahlah, ini kan juga bukan handphone gaming. Ini handphone untuk produktivitas. Untuk di sebelah kanan itu nggak ada apa-apa, dan akhirnya tombol Bixby itu musnah. Untuk bagian atasnya itu ada mikrofon sama SIM card tray. SIM card tray-nya itu dia bisa dual SIM atau nggak satu SIM, satu micro SD. Intinya hybrid. Untuk proteksi layarnya yang di depan dan di belakang ini, dia dilapisi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Dan Note 20 ini adalah handphone pertama yang memakai Corning Gorilla Glass Victus. Victus ini cukup menarik kalau dilihat videonya, dia dites dari kejatuhan 2 meter, cus! Gue nggak berani praktekin dong. Dan nggak pecah dari 2 meter situ. Wow! Terus untuk layarnya nih, kalau kita ketok-ketok gini tuh, memang feel-nya tuh feel kuat, tuh feel apa ya, feel kokoh gitu. Nggak kaleng-kaleng. Secara durabilitas atau ketahanan, seharusnya handphone ini bagus. Dan dia juga sudah mengantongi sertifikat IP68. Untuk jenis layar yang digunakan dia adalah Dynamic AMOLED 2X, 2x, ya gitulah pokoknya. Untuk kualitas layarnya ini bagus banget. Samsung the best lah kalau udah urusan layar lah. Untuk besarannya ini 6,9 inci, kameranya punch hole, melengkung di sisi kiri dan sisi kanan. Untuk resolusinya 2K 1440 x 3088 pixel. Support HDR10+, refresh rate 120 Hz. Tapi untuk refresh rate 120 Hz itu hanya berlaku di resolusi Full HD. Kalau di resolusi 2K itu tidak bisa. Kalau resolusi 2K dia hanya mentok di 60 fps saja. Curhat sedikit aja, kalau gua pribadi sih makainya ini hanya di Full HD 60 fps. Kenapa? Alasannya baterai. Ya kalau misalkan kita pakai 2K dan 120 fps itu akan memakan atau menguras baterai lebih banyak. Jadi 120 fps sama layar 2K sih kalau buat gue ya itu kayak mubazir. Sayang sih sebetulnya. Kita beli mahal-mahal handphone ini 18 juta, tapi kita nggak memaksimalkan fiturnya. Ya tapi yang namanya handphone flagship pasti harus membuat
smartphone yang bisa paling terbaik fitur-fiturnya. Untuk konektivitas, yang datang ke Indonesia Samsung Note 20 ini hanya 4G, jadi tidak support 5G. Yang dulu-dulu juga gitu sih sama, 4G udah keluar, handphonenya yang masuk ke Indonesia cuman 3G. Itu di Samsung S5 kalau nggak salah deh, gue inget deh. Ya, Samsung S5 tuh begitu. Kalau misalkan seandainya nanti 5G udah ada di Indonesia sekitar 3 tahun lagi, handphone ini jadi udah nggak asik lagi sih. Oh ya, ngomong-ngomong 3 tahun, katanya handphone ini akan dapat upgrade selama 3 tahun. Jadi kalau sekarang ini mulainya dari Android 10, berarti Android 11, 12, 13. Sampai 3 tahun. Udah kayak Google Pixel. Nah, kalau ini bagus. Untuk NFC udah pasti ada, OTG pasti bisa. Untuk Bluetooth versi 5, Wi-Fi versi 6 yang lebih cepat. Sensor-sensor sih udah pasti lengkap dan udah pasti yang terbaik lah kalau untuk handphone sekelas tinggi ini. Untuk prosesor yang digunakan adalah Exynos 990 dengan fabrikasi 7 nanometer. Tapi kalau untuk yang pasar Amerika, USA, itu Snapdragon 865 Plus. Jujur gue sebenarnya tuh lebih seneng Snapdragon dibandingkan Exynos. Untuk RAM-nya dia 8GB LPDDR5 yang katanya sih jauh lebih efisien daya dan untuk transfer datanya itu jauh lebih cepat. Kalau di Note 10 Plus itu RAM-nya 12 dan sekarang di sini itu 8GB, kalau gue sih nggak masalah ya. Lagi pula RAM gede-gede juga buat apaan sih? Untuk saat ini sih gue rasa cukup lah RAM 8GB lah, itu juga kayak udah oke kok, udah oke banget lah untuk saat ini ya. Untuk di tahun sekarang ini, kalau gue tuh lebih sebenarnya menginginkan efisiensi daya sebetulnya. Kayak misalkan contoh handphone layarnya 2K terus 120 Hz, tapi baterainya itu bisa sampai tahan 2 hari pemakaian normal. Itu kayak ngarep nggak sih? Atau mimpi? Mungkin di 2027 kali ya bisa begitu. Untuk memori internalnya dia hanya 2 versi, 256 sama 512 UFS 3.0. Untuk performa gaming di handphone ini sebenarnya udah bagus, tapi ada sedikit kekecewaan juga untuk performa gamingnya. Bukan jelek, masa handphone semahal ini jelek sih? Nggak, cuman dia nggak optimal kalau menurut gua, kurang optimal aja sih. Secara ini handphone 18 juta yang pastinya kita mengharapkan performa terbaik gitu, yang pastinya kita mengharapkan semua game itu kayaknya harusnya bisa setting rata kanan semua gitu. Jelas 18 juta pasti kita ngarep banyak lah. Ya, gue katakan ini sama sekali bukan handphone gaming, ini handphone produktivitas. Jadi ya udahlah, gue juga nggak akan protes sih. Tapi 18 juta. Kalau kalian nyari handphone gaming, gue sih lebih saranin untuk handphone yang pakai Snapdragon. Contohnya kayak misalkan ROG Phone 3. Di Note 20 ini, untuk PUBG, dia cuma mentok di Smooth Extreme dan HDR Ultra. Dia nggak bisa 90 fps, apalagi Ultra HD. Ya, secara logika sih harusnya handphone ini kuat. Chipnya ini kuat. Ini kalah loh sama Realme X2 Pro loh, yang pakai Snapdragon 855 Plus. Itu udah bisa 90 fps sama Ultra HD. Dan lebih sedih lagi, untuk Mobile Legends dia tidak bisa di grafik sangat tinggi. Itu Mobile Legends kayaknya bukan game yang berat-berat amat deh. Kayaknya handphone 3 jutaan atau 4 jutaan itu bisa di grafik maksimal. Tapi dia nggak support grafik maksimal. Sedih kan? Padahal Mobile Legends kan nggak berat-berat amat itu game. Tapi untungnya AOV itu bisa rata kanan semua. Dan stabil banget dan bagus lah kalau di AOV lah. Untuk suhu ketika kita main game itu normal sih, dia nggak panas banget, tapi paling hangat sedikit doang. Tapi ya itu kategorinya normal, bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Exynos 990 ini sebenarnya prosesor yang bagus, tapi kalau gue lihat sih kayaknya pengembang mungkin lebih memprioritaskan Snapdragon dibandingkan Exynos. Untuk multitasking di handphone ini nggak usah ditanya, ini udah kenceng banget lah. Buka tutup aplikasi, perpindahan aplikasi dari antara satu dengan yang lain itu kayak smooth. Untuk Samsung DeX-nya ini udah bisa wireless, tapi gua nggak bisa kasih demo karena gua nggak punya TV-nya. Ya, gua udah nggak pernah nonton TV sih. Ya pokoknya bisa lah. Untuk kualitas speaker ini udah cukup bagus, udah lumayan bagus, kenceng, nyaring, udah stereo juga pastinya. Handphone ini tidak ada 3,5 headphone jack, jadi ya kayak udah biasa lah ya. Nah, sekilas info aja buat kalian yang pengen beli converter dari USB-C ke jack 3,5, itu kalian harus beli converter. Ini converter yang sama dengan yang dipakai Google Pixel. Google Pixel itu tidak bisa sembarang pakai converter. Jadi di konverternya khusus. Jadi konverternya Pixel sama di konverternya Note ini sama. Jadi kita nggak bisa beli sembarang konverter. Ya agak ngerepotin sih sebetulnya.
versi lama seperti ini itu tidak bisa, jadi hanya yang versi. Untuk keamanan dia pakai fingerprint di layar ultrasonic dengan kecepatan yang lumayan bagus. Kategorinya sih cepat sih, kategorinya cepat untuk kategori fingerprint di layar. Kalau fingerprint di layar kan itu biasanya lama ya. Nah ini lumayan nih cepat. Untuk face unlock-nya ini gue nggak suka karena lama dan kayak gue mesti ngepasin banget ke kameranya gitu. Untuk kapasitas baterai dia 4500 mAh dengan charger 25 watt. Kalau daya tahannya sih sebetulnya sedang-sedang aja. Gue main AOV di handphone ini sekitar 20 menit itu bisa habis sampai 6% lah, 6-8%. Itu tergolong bagus sih hitungannya. Overall sih ya oke lah. Jujur yang gue lebih kecewa lebih kepada chargernya yang cuma 25 watt. Kalah sama Oppo yang di tahun 2018 di Oppo Find X itu udah ngeluarin charger 50 watt yang 35 atau 40 menit itu penuh. Dari 0 sampai 100 itu benar-benar sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next untuk S Pen. Untuk di bagian S Pen ini peningkatannya sebetulnya cuma di latensinya doang. Kalau yang di Samsung Note 10 itu 42 ms, kalau ini 9 ms. Tapi kalau menurut gua sih ini bukan karena S Pen-nya ini, tapi lebih kepada layarnya 120 Hz. Karena kalau misalkan layar 120 Hz nya dimatiin, itu latensinya ya nggak 9 lagi. 9 ms itu hanya berlaku di 120 fps. Terus kalau misalkan mau nulis, sebetulnya di layar yang Edge gini kurang gitu nyaman sih. Jujur ini nggak nyaman. Lebih nyaman yang Note 20 biasa karena dia flat semua. Itu lebih nyaman. Kalau ini jujur kayak nggak nyaman sih. Nggak enak malah. Jadi kayak serasa layarnya lebih sempit aja. Ini terlihat cantik dan premium untuk dipandang, tapi tidak memberikan kenyamanan ketika menulis. Nah, untuk di bagian voice recorder, Samsung Note 20 ini juga lebih berbeda dibandingkan Samsung yang lain. Kayak contohnya misalkan A51. Walaupun sama-sama aplikasinya Samsung Voice Recorder, itu ketika dibuka itu berbeda. Kalau yang di sini itu fiturnya kayak ada tambahan fitur aja, kayak interview sama speech to text. Tapi untuk speech to text-nya itu sebenarnya sih ini fitur bagus ya. Jadi ketika ngomong bahasa Inggris, I have a dream bla 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 bla, itu dia akan muncul di situ. Tapi sayangnya nggak sebagus Google Pixel punya. Oke, contohnya seperti ini. Was there an age It might have limit? even been 15 at the time. Okay, maybe you were under the legal age that they could hire someone, so they Maybe. just paid you under the table. Yeah, so that was That's pretty pretty bad. bad. Yeah, it was a Especially as a first job, it That's just my seems second job. uncomfortable. Yeah. Yeah. Lalu untuk di bagian Samsung Note itu juga ada tambahan fitur di mana kita bisa merekam percakapan sambil nulis. Oke, langsung gua demoin aja. Oke, kita akan coba peragain voice recording. Nomor 1, makan cumi. Makan cumi. Nomor 2, udang. Nomor 3, itu kepiting rebus. Rebus. Nomor 4, coba tes. Nomor 5, liburan. N. Lalu kita play. Nomor 1, makan cumi. Makan cumi. N. Nomor 3, nomor 4, makan S. N. Oke, next terakhir gue akan membahas kameranya. Kamera yang segede gini, yang tebal begini. Nah, untuk kameranya ini, yang bagian atas itu kamera ultra wide 12 megapiksel. Untuk kamera tengahnya itu kamera utama 108 megapiksel. Untuk bawahnya itu dia kamera tele 12 megapiksel dengan 50 kali digital zoom, dan di sini ada laser autofocus. Ini laser autofocus berguna nggak sih? Bingung gua. Oh, iPhone aja nggak ada laser autofocus, kayak bagus-bagus aja deh. Atau cuman gimmick doang kali ya. Terus di belakangnya ada LED flash. Dan untuk kamera depannya yang Pansol ini dia 10 megapiksel dual pixel, dan ini hasilnya gue suka banget. Untuk kamera depannya hasilnya tuh bagus dan tajam. Kalau dibandingkan Samsung Note 10 ini peningkatannya signifikan untuk kamera depannya. Terus untuk fitur night mode-nya di sini juga sangat luar biasa bagus. Ini sih parah sih, night mode ini sih bener-bener softwarenya Samsung ini bagus banget untuk night mode-nya.
Untuk perekaman video juga hasilnya ini memuaskan. Kamera belakangnya itu bisa ngerekam sampai 8K, 8K, 24 fps. Untuk kamera depannya ini bisa 4K 60 fps. Kestabilannya bagus. Di sini ada fitur yang dinamakan Pro Video. Fitur ini hanya berlaku di bagian kamera belakang saja. Di Pro Video itu ada 3 fitur yang gue suka. Yang pertama itu bisa ngatur mikrofon. Nah itu penting banget untuk seorang content creator. Itu bisa dipilih antara pakai mikrofon dua-duanya, terus atau mau depan doang, terus mau belakang doang, terus bisa pakai Bluetooth, bisa pakai USB juga. Itu buat content creator itu penting banget suara itu. Jadi itu sangat berguna. Yang kedua itu dia bisa ada mode rekam 120 fps. Ini sih mantep banget sih. Jadi kayak mulus banget lah pokoknya. Yang ketiga itu rasio 21:9. Gue berharap fitur yang tadi 3 itu ada di mode auto. Masalah yang sering gue hadapi ketika pakai di Pro Video itu sebetulnya kayak kalau settingannya nggak bener itu kayak dia flicker gitu. Dia flicker atau nggak kita naikin jadi terang, dia flickernya hilang tapi jadi keterangan. Handphone ini kameranya memang bagus banget bahkan. Tapi ada satu masalah yang gue nggak suka banget, jujur ini gue nggak suka banget, masalah autofocus gitu. Kalau kita foto dari jarak yang cukup dekat, misalkan jarak segini deh, ya harusnya segini masih bisa fokus lah ya. Tapi dia enggak, dia fokus tapi kayak di tengah gitu doang. Sedangkan di pinggir-pinggirannya tuh kayak ngeblur gitu loh. Gue coba bandingin sama iPhone 11 nggak ada masalah, baik-baik aja. Tapi sih harusnya bisa diperbaiki lewat software update. Kalau untuk foto jarak jauh sih ini normal sih, baik-baik aja, nggak ada masalah. Paling cuman masalahnya tuh kalau kita foto jarak deket aja. Ya tapi overall dari kameranya ini dia udah cukup mengagumkan, udah bagus banget lah pokoknya. Cuman masalah paling autofocus doang sih. Dan autofocus yang ngaconya itu dia berlaku ketika kita moto ataupun merekam video. Berikut adalah hasil foto dan perekaman video dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Perbandingan video antara Samsung Galaxy Note 20 Ultra dengan iPhone 11. Kalau kalian perhatiin tuh yang di bagian F4, F5, F6, F7 nya itu di Note 20 Ultra tuh rada buram. Tapi kalau misalkan di iPhone 11 itu jauh lebih fokus. Dan ini yang salah satu gua keluhkan dari Samsung Galaxy Note 20. Kayak agak autofokusnya itu loh masalahnya loh. Yang gua nggak suka ini jujur agak kesulitan buat gua ketika gua ingin foto sesuatu yang dekat. Jadi hasilnya ngeblur gini. Gue nggak tahu deh ini karena software atau apa gitu. Tapi di F4 nya aja di jarak sedekat gini buram. Itu salah satu kelemahan yang gue temukan ya. Dari pintu sebelum masuk kereta sampai stasiun kereta. Iya. Apalagi udah kereta mau lewat. Apalagi Depok ya, Depok tuh yang Buat transfer nanti kalau gue kurang duit. Biasa. gua kira lu mau transfer gua kalau gua kurang uang. Enggak tahu Beb sih. Oh ini yang Siap bos. Yo. Oh Sherlock sih kan jalan sekarang. Iya, ya deh.
itu kan cepat ya. Ditumis enak tuh. Ultra wide-nya aja bagus loh ini. Ini kalau lagi ngerekam bisa dipilih nih ultra wide atau biasa atau tele. Kalau yang Samsung Note 10 nggak bisa. Ini kamera ultra wide. Ya. Kalau di sini sih kelihatan sih, stabil banget. Oke, ini balik lagi ke kamera utama. Kamera utama seperti ini. Sekarang kita coba di kamera tele ya. Oke, kita kesini aja. Wah, kucing. Kita coba ke kamera tele. Ini kamera tele 5 kali. Dia maksimal sampai 20 kali. Ya, 20 kali itu segini. Wow. Halo, ini hasil kamera dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra di Full HD 60 fps. Ya, 60 fps selalu mengagumkan. Wajib pakai masker. Aduh. Wow, ini adalah hasil kamera dari Samsung Note 20 Ultra. Ternyata tua memang kenceng ya. Ini baru pertama kali lo gua ngerasain pakai tua lo. Oke, ini adalah live focus video Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Wah, ini sih lebih bagus banget sih. Kalau yang di Samsung Note 10 Plus itu dia lebih delay, tapi ini ya ada delay juga sih, cuman ini lebih mending jauh banget. Ini peningkatannya bagus sih. Mungkin karena prosesornya juga lebih kencang. Dan ini bisa langsung diganti-ganti scene-nya. Bisa langsung diganti-ganti. Circle-nya juga bisa diatur. Mau seberapa ini. Wah, ini gue suka sih ini. Oke, sekian untuk review Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kita akan kembali di video berikutnya. And